Halo sahabat, jumpa lagi dengan saya di channel Budidaya Ikan Gembira PCPS. Dalam video kali ini saya ingin membahas mengenai tentang keuntungan budidaya ikan nila tanpa menggunakan mesin ya. Jadi buat teman-teman banyak sekali yang budidaya ikan nila itu menggunakan sistem RAS, menggunakan sistem bioflok dan juga sistem-sistem yang lain ya. Dan dalam video kali ini saya juga akan menyampaikan pada teman-teman khususnya untuk pemula ya yang bingung mau memakai sistem seperti apa. Silakan teman-teman tonton video ini dari awal sampai akhir supaya teman-teman paham apa yang saya sampaikan ya. Oke teman-teman, dalam video kali ini saya ingin membahas mengenai tentang budidaya keuntungan dari budidaya ikan nila tanpa menggunakan mesin ya. Dan sebelum saya membahas video ini lebih lanjut, alangkah baiknya jika saya menyapa teman-teman terlebih dahulu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman yang di sana. Semoga diberikan suatu kesehatan dan kelancaran rezeki selalu. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, sebenarnya untuk budidaya ikan nila tanpa menggunakan mesin itu banyak sekali keuntungannya teman-teman ya. Dan salah satunya adalah kita lebih hemat listrik, lebih hemat ke pengeluaran ya. Jika teman kalkulasi saja ya dari modal awal ya, teman hanya membutuhkan kolam dan air ya. Tapi jika teman menggunakan sistem RAS, mungkin teman butuh mesin pompa, ataupun jika teman menggunakan sistem bioflok, teman membutuhkan aerator ya. Dan itu pun jika teman bertanya, kalau tidak menggunakan mesin apa tidak resiko angka kematian lebih tinggi bang? Jadi mungkin ada yang bertanya seperti itu ya, mungkin tapi belum disampaikan, mungkin ada yang bertanya-tanya di hati seperti itu. Saya akan jawab teman-teman ya. Sebenarnya untuk budidaya ikan nila sistem alami seperti ini kita banyak sekali diuntungkan ya. Salah satunya adalah kita akan lebih minim pengeluaran teman-teman ya. Dan mungkin ada juga yang bertanya untuk pertumbuhannya gimana bang? Pertumbuhannya itu menurut saya normal teman-teman ya, karena tergantung bagaimana cara kita merawat ikan nila tersebut ya. Dan sebenarnya untuk ikan nila itu sendiri, untuk cara budidayanya pun sangat mudah dan sangat simpel sekali ya, bahkan sangat irit pakan teman ya. Dan keuntungan dari budidaya ikan nila tanpa menggunakan mesin ini saya akan coba jelaskan dari mulai tahap awal sampai akhir ya, sampai kita siap panen. Yang pertama, kita akan diuntungkan dengan minim biaya pengeluaran ya. Salah satunya yaitu tadi, seharusnya kita jika menggunakan sistem bioflok maka kita harus membutuhkan aerator ya. Kalau harga aerator yang paling murah saja itu sekitar di bawah 100 mungkin ya. Dan untuk sistem bioflok itu sendiri mungkin tidak menggunakan aerator seperti itu, mungkin menggunakan merek Jibo ataupun yang lain ya, yang harganya mungkin sekitar 500 ke atas ataupun 1 jutaan lebih ya. Dan jika teman hemat dengan pengeluaran tersebut, teman bisa menggunakan uang tersebut untuk digunakan pengaplikasian yang lain, misal contoh ya seperti dibuat atau membeli kolam lagi, ataupun kita gunakan sebagai untuk membeli pakan ya, ataupun operasional yang lain ya. Dan untuk biaya listrik itu kita juga lebih hemat teman-teman ya, salah satunya itu tadi ya. Dan mungkin teman-teman ada yang bertanya mengenai tadi ya, untuk tidak menggunakan mesin apa tidak lebih resiko tingkat kematian lebih tinggi bang? Sebenarnya budidaya tanpa menggunakan mesin itu sebenarnya aman-aman saja teman-teman ya, tapi bagaimana teman cara mengaplikasikannya itu bagaimana, dan teman-teman harus mengetahui mengenai tentang pemilihan bibit yang tepat. Sebenarnya kuncinya itu teman ya, karena kebanyakan dari teman-teman pemula itu ya, mereka itu membeli bibit itu asal-asalan ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena mereka beli bibit itu tidak memperhatikan dari kualitas bibit tersebut ya. Dari misal ikan tersebut itu sehat atau tidak, dan istilahnya itu ikan tersebut jika kita tebar di kolam kita itu mudah beradaptasi atau tidaknya, itu teman tidak bisa memahami. Mungkin saya akan memberikan tips ya sedikit mengenai tentang cara pemilihan bibit supaya tahan untuk kita budidayakan. Yang pertama,
silakan teman-teman belilah bibit dengan kualitas lokal ataupun bibit lokalan ya. Jangan beli bibit dengan pembelian, misal ya kita beli di tempat penjual bibit tapi orang tersebut tidak pernah membibitkan ikan nila secara langsung, dalam artian kulaan ya. Jangan sampai seperti itu. Mungkin jika teman-teman membeli seperti itu aman-aman saja, gak masalah jika teman-teman paham ciri-ciri ikan yang sehat dan yang sakit. Dan lagi jika teman-teman memang sudah tahu caranya bagaimana supaya ikan tersebut itu tidak ada ataupun minim angka kematian ya. Dan mungkin teman-teman ya perbandingannya ya mungkin sekitar 50% jika teman-teman membeli bibit kulak ya, istilahnya kulak, kalau istilah Jawa kulak, dengan bibit secara pembibitan si petani secara langsung, maka kualitasnya akan jauh lebih berbeda. Itu sekitar mungkin ya enggak 50%, mungkin sekitar 90% ya. 90% itu tingkat keamanannya sangat tinggi dan kualitas apa ya, ikan ataupun bibit ikan nila tersebut itu sangat baik sekali teman-teman ya. Dan kita kembali ke pembahasan awal ya teman-teman ya. Jadi untuk budidaya ikan nila tanpa menggunakan mesin ini sebenarnya kita tidak usah khawatir mengenai tentang listrik mati ya, yang pertama. Dan yang kedua, kita bisa hemat listrik, hemat biaya pengeluaran, dan kita bisa menggunakan ataupun mengoptimalkan uang tersebut sebagai membeli kolam ataupun membeli bibit dan lain-lain ya. Intinya begini teman-teman ya, jika teman ingin budidaya ikan nila tanpa menggunakan mesin ataupun aerator ya, ataupun water pump, teman-teman jangan sampai tebar melebihi kapasitas normal ya. Misal contoh ya, ini ukuran D4 ya, yang punya saya ini D4. D4 ini saya isi kurang lebih sekitar 850 ya, kurang lebih sekitar segitu. Untuk budidaya ikan nila sistem bioflok ataupun RAS mungkin bisa dimuat sekitar 1500 bahkan lebih dikit ya. Tapi ada tapinya teman-teman ya, jika teman menggunakan mesin itu teman-teman akan direpotkan dua macam ya. Yang pertama, harga mesin yang mahal. Jika teman mampu membeli mesin, maka yang kedua adalah listrik ya, listrik. Lalu yang ketiga yang paling parah adalah saat posisi listrik mati ya, itu kita akan direpotkan lagi untuk membeli genset ya. Genset itu harganya tidak murah ya, mungkin sekitar setara dengan harga mesin aerator yang Jebo itu tadi. Mungkin kalau yang murah-murah sekitar segitulah ya, 1 jutaan lebih dikit. Jadi kita bisa hemat dengan cara budidaya ikan nila tanpa menggunakan mesin seperti ini ya. Dan untuk pertumbuhannya jangan khawatir, tetap akan normal asal kita memberikan pakan itu secara normal juga ya, secara takaran. Dan mungkin buat teman-teman yang ingin menanyakan mengenai tentang seputar budidaya ikan nila ataupun ikan lele, silahkan tanyakan di kolom komentar ya, nanti saya akan jawab mengenai tentang pertanyaan teman-teman, baik melalui video ataupun secara komentar secara langsung ya. Dan mungkin itu saja yang saya akan sampaikan di video kali ini ya. Jika ada suatu kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf teman-teman ya. Video ini saya akhiri dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani ikan nila dan lele Nusantara, salam jos dan sip ya. Semoga sukses selalu buat teman semua ya.